Halo guys, kembali lagi di channel Gading Rusa. Sebelum mulai jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Gading Rusa di bawah sini karena penting dan gratis. Jadi kalian baik terus klik like, comment, share, dan subscribe channel Gading Rusa di bawah sini karena penting dan gratis. Kali ini kita akan masuk lagi di segmen Spooktuber. Nah, jadi jangan lupa kalian baik terus klik like, comment, share, dan subscribe channel Gading Rusa di bawah sini karena penting dan gratis sebelumnya. Kita kembali lagi di bulan Oktober. Saatnya Spooktuber. Jadi sebenarnya aku mau cerita sedikit. Sekarang ini Gading Rusa itu lagi banyak-banyaknya bahan video ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat Gading Rusa setiap hari bikin vlog, ya harap maklumi kalian pastinya juga seneng kan. Makanya kalian terus support channel Gading Rusa dengan cara subscribe sampai menuju 100 subscriber pertama Gading Rusa. Nah, kita kembali lagi di bulan Oktober. Dari sekian ratus segmen, ada satu segmen spesial yang dikhususkan di bulan Oktober namanya Spooktuber. Ya, ini kan bulan Oktober nih sekarang. Nah, kalau di tahun sebelumnya Gading Rusa buat 4 video spesial edisi Spooktuber, sekarang Gading Rusa hanya akan membuat 1 video spesial Spooktuber. Kenapa? Karena tahun lalu itu Gading Rusa masih daring sekolahnya. Sekarang itu sudah mulai masuk seminggu 2 kali. Jadi Gading Rusa harus menyeling jadwal sekolah dan jadwal per videoan YouTube. Jadi aku tuh seminggu 2 kali daring, 3 kalinya offline. Jadi 2 kalinya online, 3 kalinya offline. Sorry. 2 kali offline, 3 kali online. Jadi 2 kali tatap muka ke sekolah, 3 kalinya itu di rumah. Nah, Gading Rusa memanfaatkan kesempitan waktu di 3 kali pertemuan yang di rumah, yang bukan di sekolah, dalam seminggu itu untuk memanage channel YouTube. Nah, kalau di tahun sebelumnya Gading Rusa kan seminggu full daring. Nah, sekarang Gading Rusa itu makanya bisa upload 4 video Spooktuber. Nah, tetapi di tahun ini Gading Rusa itu sudah mulai masuk sekolah. Jadi tidak bisa mengupload Spooktuber 4. Hanya bisa 1 video saja, tapi tidak apa-apa, pokoknya ada Spooktuber aja. Nah, di tahun kemarin kita sudah 2 video game dan 2 video non game ya. Ada yang membahas game horor Indonesia, ada yang membahas cerita mistis lah. Dan sekarang Gading Rusa itu cuma mau membahas 2 hal saja, simple. Tapi ini tuh sangat mencengangkan di channel Gading Rusa. Perlu kalian ketahui Gading Rusa itu suka horor sebenarnya, terutama game horor. Tapi Gading Rusa sendiri orangnya penakut. Makanya kalau kalian tonton, ada satu segmen di channel Gading Rusa namanya segmen horor. Tetapi segmen ini bahkan tidak pernah disentuh, hanya cuma 2 video saja di channel Gading Rusa ya. Sisanya itu ya segmen-segmen lain. Dan pastinya Spooktuber. Spooktuber ini masuk horor ya. Bagi kalian yang salfok sama rambutku jangan ya. Ini tuh ya emang kayak gini. Rambutku tuh emang nggak pernah rapi kayak Rizky Febian ya. Rambutku itu ya kayak aku gitu. Nah, oke, kita sudah terlalu lama berbicara materi lain. Sekarang kita langsung saja masuk ke materi pertama pembahasannya. Nah, pertama kali aku mau membahas mengenai film-film horor Indonesia. Pastinya industri perfilman Indonesia tak luput dari film horor. Gading Rusa sudah pernah membahas film-film Indonesia lain, cuman sekarang kita mau membahas film horor saja. Film horor Indonesia itu banyak, bahkan ada yang sampai tayang ke luar negeri. Nah, film horor Indonesia itu ya, yang terkenal itu ada Danur. Danur ini mengangkat cerita seseorang wanita yang punya kelebihan indera keenam atau bisa disebut indigo. Nanti Gading Rusa jelaskan itu ada bahan lainnya. Cuma di sini kita membahas cerita Danur. Singkat saja.
Danur ini dimulai dengan pertemuan seorang wanita dengan anak-anak kecil dari Belanda. Lalu ada juga namanya Mbak Asih yang seorang Mbak Kun ya. Dan juga ada seseorang pengalaman indigo mistis dengan dentuman piano lagu Abdite. Ini lagu barat tapi versi Sunda. Ya, Gading Rusa nggak mau nyanyiin ya. Kalian search aja di YouTube karena Gading Rusa nanti takut gitu ya. Nah, terus setelah itu dari lagu-lagu itu mengangkatlah cerita-cerita mistis dari pengalaman yang dia lihat. Kayak ada pocil lah, ada inilah, itulah di salah satu rumah tua di Bandung. Yang sampai sekarang rumahnya itu melegenda. Danur itu kalau nggak salah 3 ya, 3 ke 2 gitu sampai serinya ya. Nah, Danur ini itu booming banget sampai ke luar negeri. Karena filmnya tuh karena hantunya itu macaknya ya atau dandannya itu bener-bener full gitu. Ya, jadi horornya itu berasa. Tiba-tiba jump scare seperti ini, tiba-tiba waktu dia mengetok pintu ya, dikira siapa, ternyata pas dibuka itu Mbak Asih gitu ya. Atau mereka bermain dengan anak kecil-kecil itu gitu kan. Nah, itu salah satu scene di film Danur dimana dia bermain ayunan. Karena emang kalau tak lihat rumahnya itu lawas banget ya. Bahkan sampai terjadi tragedi di rumah itu kayak wah, apa, barang-barang berantakan sampai gimana banget. Wah, itu salah satu scene horor yang bener-bener melekat sekali di Danur ya. Apalagi nyanyian pianonya, ting 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 ting. Wah, itu sih bener-bener kalau kita denger kayak langsung merinding sendiri. Kan itu saja mau menyanyikan itu udah berani gitu ya. Karena emang feel horornya tuh berasa banget. Apalagi kalau kalian nontonnya di bulan Oktober yang bener-bener Spooktober gitu ya. Jadi dimana saat hantunya muncul meresapi ke dalam dada ya. Apalagi kalau kalian melihat dengan penuh scene horor dimana ayunan bergerak sendiri, pohon dengan segala atmosfer ya, suasananya. Kita tuh bisa merasakan suasana dari film horor Danur. Selain Danur itu juga dulu ada namanya rumah gurita yang viral ya. Jadi rumahnya tuh bongkah besar, tapi banyak sekali penunggunya. Dan penunggunya tuh jahat-jahat semuanya. Sehingga tengah malam itu barang-barang kebanting, kursi kelempar, sampai penghuni rumah itu pun pergi dari rumah itu. Nah, rumah itu tuh kalau nggak salah ada di Jakarta apa Bandung gitu ya. Jadi di rumah itu, di atas rumah itu ada gurita besar di atas rumah itu. Sampai sekarang rumah itu ada karena ini mengangkat cerita nyata dari sang penghuni rumah yang mengatakan bahwa bener-bener itu nggak habis pikir ya. Kalau kalian mau lihat gambar rumah guritanya, kalian search aja di Google rumah gurita gitu ya. Wah, itu pasti udah serem banget. Jadi di atas itu ada gurita besar nangkring gitu ya, dan bener-bener serem banget guritanya gitu ya. Bukan gurita yang lucu, tapi guritanya kayak gurita yang mengerikan gitu ya. Dan rumahnya itu emang besar tapi sangat-sangat mistis. Menurut pengalaman pribadi si penulis itu, ada berbagai suara aneh-aneh, bahkan terjadi lemparan-lemparan kursi, barang-barang apapun. Apalagi kalau dilihat dari kejauhan, di atas rumah itu kan ada gurita yang sangat besar. Saking mistisnya, itu rumah sampai dijadikan film, yaitu Rumah Gurita. Wah, berarti kalian bisa membayangkan kira-kira itu semistis apa rumah tersebut gitu ya. Nah, jadi rumah gurita itu pokoknya aku serem banget ya. Aku aja takut waktu sekali ngeliat guritanya, serem banget. Dan menurut pengalaman pribadi sang yang punya rumah itu, sampai dia tuh dijual rumahnya karena saking mistisnya, dan sampai dibuatkan film judulnya Rumah Gurita. Dan masih banyak film-film horor kayak misalkan Pocil, Mbak Kunti,
Dan ada satu kisah yang saking seramnya itu sampai dibuatkan film, yaitu jembatan Ancol ya, si penunggu jembatan Ancol yang dia tuh menggunakan gaun merah. Wah, serem banget sih itu. Malam-malam di jembatan yang sepi, rindang, diliatin sosok wanita bergaun merah yang berjalan ya, dan itu sampai dibuatkan film ya, saking seremnya itu, yaitu penunggu jembatan merah Ancol gitu ya. Dan juga ada filmnya Luna Maya yang apa, bernapas dalam kubur apa karena emang oh ya Susana ya. Nah itu juga, itu serem banget kalau kalian inget-inget ya ceritanya. Yang scene terbaiknya itu yang minta sate 100 tusuk, soto sepanci gitu kan. Wah itu, dan dia tuh bisa berbagai wujud gitu ya, bisa menjadi wanita yang cantik, bisa menjadi apa, dan karena saking legendanya film itu sampai akhirnya di 2000 berapa ya, 19 atau 18 itu di remake lah dan digantikan oleh Luna Maya ya sebagai pengganti Susananya. Wah itu serem banget sih kalau kalian ingat-ingat ceritanya dan wajahnya gitu ya. Dari judulnya aja bernapas dalam kubur. Waduh. Ya. Menurut tangkepanku ya, ini ada beberapa perbedaan antara film horor Indonesia dan film horor luar negeri. Apakah itu? Nah, yang pertama, film horor Indonesia ini mengandung unsur hantunya itu lebih seram. Ya. Dan setting tempat, karena kan emang di Indonesia ini kan banyak tempat-tempat mistis ya, sesuai kepercayaan masyarakat daerah tersebut. Jadi untuk masalah bentuk rupa wajah hantunya dan tempatnya itu emang Indonesia menang banget. Tetapi untuk film barat ini yang bagus itu dua. Satu, suasananya. Suasana itu bener-bener kita tuh kayak ikut di dalam situ, berinding beneran. Dua, jump scare. Film barat itu pecinta jump scare. Jadi hantunya sebenarnya nggak menakutkan, tapi jump scare-nya tuh nah itu yang membuat orang menjadi kayak wah gitu ya, sayu gimana gitu ya. Nah itu kalau perbedaan. Masih banyak lagi film-filmnya ya, kayak misalkan salah satu legenda Indonesia ya, Jelangkung. Nah itu kan juga dijadikan film tuh, yang dimana ada sekelompok orang bermain jelangkung, mereka tersesat dan mereka dijebak oleh permainan mereka sendiri. Nah itu masih banyak lagi film horor, karena film horor Indonesia itu banyak gitu ya. Dan sejauh ini tuh yang paling banyak ditonton tuh Danur, karena merupakan Danur itu ceritanya bener-bener menarik, seni horornya tuh muncul, persinnya itu kita bisa lihat kayak ini dia tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu, serem banget sampai kita nggak habis pikir gitu loh, bakal terjadi ini, bakal terjadi itu. Kita pun sendiri kayak kok bisa kita sendiri bertanya-tanya seperti itu kan. Nah itu kalau film horor Indonesia itu memang sudah terkenal sampai ke kancah luar negeri sana gitu ya. Nah selanjutnya kita sudah membahas film horor Indonesia. Nah sekarang kita membahas yang terakhir, channel YouTube horor Indonesia. Banyak pastinya, banyak. Cuman yang terkenal tuh dua. Ada Jurnal Risa, ada DMS, Diari Misteri Sarah Wijayanto ya. Nah, ini dua ini punya ciri khas masing-masing. Kalau Danur itu ceritanya diangkat dari Jurnal Risa ini. Jadi ada wanita namanya Risa Saraswati ya, kalau nggak salah. Dia ini indigo, dan cerita semua di film Danur itu dari dia. Kalau kalian lihat film Danur, scene per scene-nya itu dari dia. Ya. Dan dia itu suka melakukan ke tempat misalkan kayak ke sebuah tempat terbengkalai, jalan-jalan gitu kan. Ke tempat terbengkalai, jalan-jalan, terus tiba-tiba itu
ke tempat terbengkalai jalan-jalan terus tiba-tiba tuh kesurupan, kemasukan dan ngomong gitu ya. Hantunya ngomong lewat perantara badannya Risa. Nah selain Risa yang dia itu kan juga bawa tim-tim. Nah tim-timnya ini juga kadang-kadang kerasukan, bahkan sampai dia kan penelusuran kadang sama tim, kadang sama suaminya, sama timnya gitu kan. Jadi dia tuh sering mengalami kerasukan-kerasukan karena emang dia ya suka sekali gitu kan, kayak ke tempat-tempat menelusuri ceritanya dan syutingnya di malam hari, di hari Jumat. Terus dia juga sekarang punya Ghostbuster, jadi kayak pergi ke daerah misalkan ke suatu kota menelusuri tempat terbengkalai itu bersama artis-artis terkenal gitu ya. Dan ceritanya dia itu uh, menikah dengan suaminya, itu suaminya nggak bisa ngelihat. Tapi karena menikah dengan Risa ini, jadi suaminya itu bisa merasakan energi-energi yang ada di sekitarnya. Lambat laun. Karena suaminya sendiri kan nggak percaya dengan gitu-gituan. Tapi lama-lama karena nikah dengan Risa, dia mulai merasakan energi-energi di dalam tubuhnya dia gitu. Nah itu jadi Risa ini ceritanya banyak ya, dia kan bikin novel juga, terus dia mengangkat Danur itu. Nah di Danur itu semua, pokoknya kalau kalian ingin tahu cerita mistisnya apa aja sih Gading Rusa, kalian lihat film Danur, atau enggak kalian kalau penasaran kalian cek channel Jurnal Risa deh, mesti dia kan mengupload kayak penelusuran-penelusuran gitu ya. Nah setelah Jurnal Risa itu ada lagi satunya DMS ya, Sarah Wijayanto. Nah kalau Sarah Wijayanto ini beda, dia tuh ke penelusuran, sama dia ke tempat terbengkalai, terus dia nanti membawa satu orang, dia ini pintar gambar, nanti digambarkan sosoknya itu seperti apa gitu kan. Nah terus nanti sama Sarah ini diceritakan, jadi dia itu dulunya begini, kok bisa meninggal itu seperti ini, apa yang terjadi pada dia, kenapa semua tempat ini seperti apa itu dijelaskan di dalam situ gitu ya. Terus nanti sama Sarah itu didoakan semoga dia tenang, semoga begini. Terus dia selalu mengatakan kita semua ini manusia juga, kita kasihan kepada mereka yang baik, tidak salah apa-apa, didoakan aja yang terbaik. Nah seperti itu. Kalau Sarah Wijayanto itu lebih seperti itu. Jadi dia itu kayak penelusuran, digambarkan, diceritakan, dan didoakan ya, untuk mereka gitu yang ada di tempat itu. Nah terus kalau TV itu ada dulu ya beberapa acara-acara horor gitu ya, kayak Dunia Lain. Wah itu gak usah dulu nonton, itu kayak membahas sinematik, misalkan di tengah hutan tengah malam, sinematik, wah sekeliling hutan yang ngerikan gitu kan. Terus kayak di tempat-tempat terbengkalai itu di syuting pakai kameranya malam juga tuh, yang hijau itu apa lupa aku itu. Wah itu juga. Terus Mister Tukul jalan-jalan, aku dulu suka lihat itu sih, yang kayak Mister Tukul sama timnya ke sebuah tempat Trans 7 ya dulu ya. Terus mereka menelusuri tempat-tempat ini dan bersama Mister Tukul ya jalan-jalan. Aku juga suka sih lihat di TV. Kalau di TV nggak banyak ya, cuma on the spot. Kalau setiap malam Jumat itu membahas cerita-cerita mistis dari beberapa daerah, karena di Indonesia kan cerita mistisnya kental sekali ya, berbagai macam. Nah itu tadi membahas berbagai macam film horor di Indonesia yang sangat terkenal, mulai dari Danur, Rumah Gurita, dan lain sebagainya, yang sampai ke mancanegara. Terus membahas channel-channel YouTube, yaitu ada Jurnal Risa yang membuat terciptanya film Danur, dan penelusuran Sarah Wijayanto yang unik ya, termasuk unik loh, karena dia tuh mendoakan juga gitu ya, dan menasehati juga. Wah ini keren ini ya. Terus ada cerita-cerita, ada juga beberapa TV show yang horor seperti penelusuran Dunia Lain, Mister Tukul jalan-jalan, seperti itu ya. Nah jadi aku sekalian mau infokan aja, Gading Rusa memutuskan untuk setiap tahun itu ada satu video Spooktober. Jadi insya Allah tahun depan
kalau kita bertemu lagi di Spooktuber, gak ada usah buat satu video. Tahun depannya lagi satu video. Jadi biar enak. Setiap tahun satu. Kalau 2 atau 4 itu kecapean gitu. Jadi sekali lagi gak ada usah infokan. Untuk Spooktuber setiap tahun gak ada rusa akan buat setiap tahun satu video. Jadi tahun ini satu video, tahun depan satu video, tahun depannya lagi satu video, dan gak ada rusa sudah nemu materinya apa aja dan pastinya seru-seru abis. Kalian langsung aja tonton ya. Kita ketemu lagi di tahun depan. Spooktuber membahas tentang penasaran kan membahas tentang apa? Ya kita ketemu di tahun depan gitu ya. Kira-kira gak usah tahun depan Spooktuber mau membahas apa ya? Pastinya kan seru-seru banget ya. Terima kasih nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Gak Usah, aktif loncengnya agar kalian tahu pemberitaan terbaru. Kalian terus klik like, comment, share, dan subscribe channel Gak Usah, karena penting dan gratis. Sampai jumpa di video-video dan Spooktuber lainnya. Salam Spooktuber.